Kota Salatiga adalah kota dengan bentang alam yang lengkap antara pegunungan, daratan rendah, dan perairan. Dan di kota inilah sebuah sejarah pondok pesantren modern Edi Mancoro dimulai. Tepatnya di Dusun Gedangan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Ahsan dari IAIN Salatiga, Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam, NEM 3301020082. Di sini saya sedang berada di Pondok Pesantren Edi Mancoro. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah Pondok Pesantren Edi Mancoro. Simak video selanjutnya. Bila mengacu pada sebuah pendapat tentang elemen dasar pesantren salaf Pondok Pesantren Edi Mancoro, termasuk tipe pesantren salafiyah semi modern, elemen itu adalah kiai atau guru yang mengajar, asrama sebagai tempat pemondokan santri, di samping santri sebagai peserta didik, kitab kuning sebagai kurikulum pendidikannya, masjid sebagai sarana pengajian, dan peribadatan santri. Sebaliknya, mereka sangat akrab dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang berkembang di masyarakat. Inilah yang mendorong tokoh setempat untuk mendirikan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan, sebagai peredam yang bisa mengendalikan kebiasaan-kebiasaan buruk masyarakat. Pada awalnya, pendidikan keagamaan ini hanya berpusat di Masjid Darussalam yang ditandatangani oleh Bapak Kiai Soleh. Pendidikan tersebut berlangsung hingga tahun 70-an, sebab setelah beliau meninggal, tidak ada keturunannya langsung yang mau meneruskan perjuangan dan tidak ada tokoh lokal yang meneruskan misi perjuangannya. Setelah itu, proses pendidikan di Darussalam agak tersendat. Dalam masa kevakuman ini, selang beberapa waktu, muncullah Kiai Sukemi yang merupakan tokoh lokal yang diminta oleh masyarakat setempat dan diharapkan mampu untuk meneruskan misi dan perjuangan pendidikan ini. Pendidikan pesantren ini dapat berjalan kembali seperti kepemimpinan Kiai Soleh. Kemudian muncullah Kiai Haji Mahfud Ridwan, tokoh dari Pulutan yang merupakan alumni dari beberapa pesantren ternama sekaligus alumni dari universitas di Baghdad. Setelah Kiai Sukemi meninggal, maka pendidikan Darussalam diteruskan oleh Kiai Haji Mahfud Ridwan. Pada akhir tahun 1989, tepatnya pada tanggal 26/1989, Kiai Haji Mahfud Ridwan mendirikan pesantren yang lebih akrab disebut Wisma Santri Edi Mancoro di bawah Yayasan Desaku Maju, sebagai pusat pendidikan masyarakat khususnya bagi masyarakat setempat sekaligus sebagai base camp berbagai kegiatan. Saat itu, keadaan pesantren terus berkembang. Yayasan ini pun dikenal luas di Salatiga, Kabupaten Semarang, dan sekitarnya. Program-programnya telah berhasil membuat perubahan yang sangat signifikan, khususnya memecahkan permasalahan antar umat beragama. Kemudian karakter pesantren yang pluralis dan terbuka untuk siapa saja, termasuk untuk orang non-Islam, membawa nama pesantren ini sangat terkenal hingga luar negeri. Bahkan banyak kunjungan dari berbagai negara hingga saat ini. Pada akhir tahun 2007, nama Pondok Pesantren Edi Mancoro telah resmi menggantikan nama Wisma Santri Edi Mancoro dengan tetap menjaga prinsip pluralisme dan keterbukaan dengan umat non-muslim sebagai bentuk terciptanya konsep Islam rahmatan lil alamin. Menurut penuturan Kiai Haji Mahfud Ridwan sebelum meninggal atau pengasuh Pondok Pesantren Edi Mancoro, nama Edi Mancoro itu sebenarnya nama yang diusulkan untuk nama anak saya. Jika suatu saat nanti saya punya anak laki-laki lagi, akan tetapi beliau tidak punya anak laki-laki lagi, maka menjadi nama pesantren ini. Edi Mancoro artinya Edi adalah bagus atau elok, dan Mancoro kira-kira berarti bersinar.
Diharapkan kelak pesantren ini menjadi pondok pesantren yang bagus dan bersinar di seluruh penjuru dunia. Sekian video dari saya. Bila ada kekurangan ataupun kesalahan bisa komen di bawah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.